Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 akan sedikit membahas tentang perusahaan Apple Inc. yang mencakup 4 topik pembahasan. Di antaranya, penjelasan perusahaan Apple Inc. yang akan dijelaskan oleh Sefan Abdillah. Sistem produksi yang akan dijelaskan oleh Firman Ahmad Fauzi. Sistem kerja dan ergonomi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Lubis. Dan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Farhan Fahmi. Apple Inc. merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California. Perusahaan ini yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi Mac, pemutar media portable iPod, jam pintar Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar HomePod. Perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Penjualan komputer-komputernya termasuk Apple II menandai pertumbuhan perusahaan ini. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis seperti Macintosh pertama tahun 1984. Pada Januari 2007, Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen. Ia juga meluncurkan iPhone, telepon pintar yang mendapat banyak pujian dan laris terjual. Pendapatan tahunan global Apple mencapai 229 miliar dolar pada tahun 2017. Apple merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar yang menduduki peringkat ketiga setelah Samsung dan Huawei. Perusahaan ini mempekerjakan 123.000 karyawan dan memiliki 504 toko retail di 24 negara pada tahun 2018. Apple mengoperasikan iTunes Store yang merupakan penjualan musik terbesar di dunia. Pada Januari 2018, lebih dari 1,3 miliar produk Apple dapat dipakai secara aktif di seluruh dunia. Dunia cukup mengenal Apple sebagai perusahaan yang sukses dari desain produk mereka yang brilian. Hanya sedikit pihak yang menyadari bahwa Apple juga memiliki substansial competitive advantage lainnya, yaitu sebuah operasional excellent yang dapat disetarakan dengan operasional dari Walmart, Toyota, dan Southwest. Apple mengatur operasional mereka dengan sangat baik dalam bidang manufaktur, pembelanjaan, dan logistik. Apple merancang sistem mereka untuk dapat menghadirkan produk terbaik bernilai jual tinggi dengan biaya pembuatan yang rendah. Kedua hal inilah yang membuat brand mereka semakin terkenal dan mampu menyaingi kompetitor lainnya. Apple telah menciptakan bisnis dengan low cost advantage melalui supply chain dan fokus, dan pricing power melalui produk excellent dan branding. Kombinasi ini membuat Apple berada dalam kesuksesan dengan produk yang lebih baik, bernilai branding yang tinggi, dan penempatan yang low cost. Low cost advantage. Apple mendapatkan cost advantage yang besar melalui sistem supply chain dan pemfokusan produk mereka. Kedua sistem ini membuat Apple dapat menghasilkan produk dengan cost yang serendah mungkin dan mampu mengalahkan cost dari produk kompetitor lainnya dengan spesifikasi yang sama. Sistem supply chain tertutup. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Business Week, dikabarkan bahwa Tim Cook selaku Chief Executive Officer baru Apple telah mengatur manufaktur, pembelanjaan, dan logistik mereka agar berada dalam sistem tertutup sehingga mereka dapat mengontrol setiap supply chain mereka mulai dari desain sampai ke toko retail. Artinya, Apple telah memiliki supplier sendiri yang dapat memenuhi segala kebutuhan produk mereka dalam jumlah yang besar.
Dengan volume produksi yang besar, Apple mendapat diskon besar dari segi komponen bagian, kapasitas manufaktur, dan transportasi udara. Operasional ini juga membuat Apple dapat menghandle sebuah peluncuran produk besar-besaran tanpa harus mempertahankan banyak inventory yang mengalami penurunan harga. Kita dapat melihatnya dari pricing produk iPad, yang hanya dapat disaingi oleh sedikit kompetitor. Jenny Munster, selaku analisis Piper Jaffray, mengatakan bahwa iPad sendiri masih mendapat margin keuntungan 25% dari harga jualnya. Tidak seperti pesaing lainnya, Apple mempunyai retail milik mereka sendiri, yaitu Apple Store. Dengan adanya Apple Store ini, mereka dapat melacak demand dari konsumen dalam hitungan jam dan mengatur produksi harian mereka. Keberadaan retail ini juga memudahkan mereka dalam mengontrol perbandingan kos dengan harga jual yang diinginkan. Fokus pada beberapa jenis produk saja. Apple melakukan produksi selayaknya sebuah butik kecil yang terkenal. Cukup dengan sebuah tim kecil dari desainer dan engineer, mereka membuat suatu jenis produk dengan usaha keras dan menyempurnakan agar produk itu bertahan lama. Anda tentu dapat melihat perusahaan lain yang membuat banyak produk untuk mencegah resiko kegagalan pasar. Namun Steve Jobs menyatakan bahwa pemfokusan ini akan menghasilkan level atensi publik yang tinggi dan excellence. Resiko mereka akan sangat besar jika salah satu dari produk ini gagal. Untuk itu, Apple menuntut kesempurnaan pada setiap produknya. Keputusan Apple untuk memfokuskan pada beberapa produk saja, ditambah dengan sedikit kustomisasi, telah menghasilkan sistem yang low cost dengan keuntungan yang besar. Gartner Inc. telah menetapkan Apple sebagai perusahaan dengan supply chain terbaik selama 4 tahun terakhir. Para ahli operasional dan Apple tidak hanya membuat produk mereka low cost, tetapi juga menguasai berbagai supplier dalam skala besar untuk mengurangi kompetitor lainnya. Pricing power. Apple memiliki cost advantage yang cukup besar dari sistem supply chain dan pemfokusan produk mereka. Dengan nilai cost yang serendah itu, Apple dapat mengatur margin keuntungan mereka sesuai dengan keinginan dan kondisi pasar. Apple baru saja membuat suatu perubahan dengan mengeluarkan iPhone 4S dengan harga yang bisa dibilang cukup murah dalam sejarah Apple. Apple memang masih menjadi pemimpin di industri teknologi high price, namun mungkin melihat kondisi persaingan saat itu, akhirnya Apple memutuskan untuk mengeluarkan iPhone 4S dengan harga murah tanpa harus khawatir akan besarnya cost. Tidak puas dengan itu, Apple telah menciptakan citra terbaik di kalangan pelanggan dengan kualitas produk terbaik. Produk excellent ini telah membuat nilai branding mereka meningkat dan berdaya jual tinggi. Keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan Apple. Keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai sebuah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani. Hasil karya dan budaya menjadi masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Pada perusahaan Apple, karyawan diwajibkan memakai alat perlindungan diri agar terhindar dari kecelakaan ataupun human error dan menjaga kesterilan pada produk yang diproduksi. Melakukan perawatan mesin. Salah satu bentuk penerapan ketiga di perusahaan adalah dengan melakukan perawatan mesin. Melalui perawatan mesin berkala, maka keamanan pekerjaan dapat lebih terjamin. Perawatan yang dimaksud di sini mencakup hal mulai dari kontrol rutin, maintenance rutin, bahkan hingga penggantian mesin yang dinilai sudah tak bisa digunakan. Ini karena banyak pemicu kecelakaan kerja yang berasal dari mesin yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu, guna mencegah hal ini, diperlukan perawatan berkala bagi peralatan-peralatan pemilik perusahaan. Jangan sampai nantinya
pekerja justru terancam keselamatannya akibat perawatan mesin yang tidak baik. Jam kerja yang manusiawi. Masalah jam kerja menjadi pertimbangan selanjutnya. Dalam menyikapi masalah K3, meskipun terlihat sepele, namun sebenarnya hal ini memiliki dampak banyak pada pekerja. Seringkali ada banyak perusahaan yang melanggar masalah ini. Padahal, ini penting sekali untuk diterapkan. Adanya jam kerja yang manusiawi akan berpengaruh pada kesehatan pekerja serta potensi terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan jam kerja yang manusiawi menjadi bentuk penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Adanya jaminan jam kerja yang manusiawi menunjukkan perusahaan sudah memberikan salah satu poin dari K3, sehingga kecelakaan dan penyakit akibat lingkungan pekerjaan pun dapat ditekan. Mengatur regulasi terkait K3. Seringkali ada banyak perusahaan yang mengakibatkan masalah K3. Banyak pengaturan regulasi terkait K3 merupakan salah satu contoh penerapan K3 di perusahaan yang wajib menjadi perhatian. Ini karena di dalam regulasi inilah berbagai kebijakan tentang K3 dapat diatur. Hal ini menunjukkan keseriusan perusahaan tersebut dalam menjamin keselamatan para pekerjanya. Menjaga kondisi lingkungan perusahaan. Apa yang dimaksud menjaga lingkungan perusahaan? Di sini, apa yang dimaksud menjaga lingkungan perusahaan? Menjaga lingkungan perusahaan itu adalah menjaga kebersihan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus berada pada lingkungan yang kondusif. Ini penting untuk diperhatikan, utamanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang tertentu yang dimana kondisi lingkungan berpengaruh pada keselamatan pekerja. Contohnya pada perusahaan Apple ini. Perusahaan harus bersih di lini manapun. Pastikan lingkungan perusahaan tidak berdampak negatif bagi para pekerja. Selain itu, sebaiknya lakukan pembersihan secara berkala agar perusahaan selalu bersih. Evaluasi berkala terkait penerapan K3. Pelaksanaan K3 tentu tidak boleh hanya asal direncanakan. Ini karena penerapan K3 berhubungan dengan keselamatan para pekerja. Untuk itu, evaluasi berkala penting dilakukan bagi penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Semua yang saya jelaskan tadi sudah dilakukan oleh perusahaan Apple. Masyarakat industri berubah menjadi informasi dan masyarakat modern dipimpin oleh teknologi informasi. Lobby teknologi informasi membutuhkan sistem komunikasi yang lebih efektif dan mengurangi batas geografis. Selain itu, manajemen information system menjelaskan persyaratan utama untuk membedakan produk dan layanan perusahaan. Sistem manajemen dapat didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan data bagi manajemen untuk memantau dan mencari dan mengambil data dari transaksi, mengumpulkan data dalam organisasi, mengoperasikan data dalam organisasi, dan disaring untuk persyaratan bisnis yang berbeda melalui lingkungan manajemen. Ketika membahas tentang Apple, Apple harus mempunyai sistem informasi yang disusun dengan baik untuk menyediakan informasi yang benar dan tepat waktu. Tujuan utama Apple adalah menjadi Interpol. Selain itu, perusahaan telah menetapkan proses komunikasi internal yang sangat penting. Sebagian besar agen bersifat virtualisasi. Dan perusahaan percaya bahwa virtualisasi adalah hal yang paling penting untuk mengamankan keunggulan kompetitif dan mempertahankannya. Induksi perusahaan memberi karyawan kesempatan untuk mendapatkan akses melalui desktop mereka. Selain itu, perusahaan extranet membantu mereka memiliki hubungan yang kuat dengan pemasok dan pengembang aplikasi berbasis Mac. Hal ini mendukung perusahaan untuk membangun rantai nilai antara perusahaan dan perusahaan, pemasok dan pengecer. Informasi tentang toko retail dikirim ke Departemen Layanan Pelanggan. Terdapat sistem informasi Apple seperti sistem otomasi kantor, sistem transaksi, sistem kerja berbasis pengetahuan, sistem informasi manajemen, sistem otomasi kantor, dan sistem pakar. Sistem manajemen pengetahuan terkait dengan sistem pendukung keputusan, sistem pengolahan transaksi, dan sistem otomasi kantor.
Chase Power More pada iPhone dapat dilihat sebagai contoh sistem agen transaksi. Aplikasi iTunes juga memungkinkan pelanggan membeli produk online melalui nomor registrasi dan bukti pembayaran online mereka. Selain itu, menggunakan beberapa komputer sekaligus untuk melakukan aktivitas bisnis yang berbeda. Di sisi lain, teknologi iCloud adalah teknologi yang dapat menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan, dan menyiarkan informasi kantor yang berbeda secara digital untuk melakukan tantangan sistematis yang berbeda dalam organisasi. Sistem perlindungan pengetahuan adalah aplikasi berbasis komputer yang membantu mendukung pekerja pengetahuan organisasi. Apple melakukan vertical integration pada beberapa bidang bisnisnya. Contohnya adalah bagaimana Apple berhasil menghadirkan Microsoft Office for Mac untuk komputer dan memungkinkan Microsoft Windows dijalankan dalam mesin mereka, namun tidak sebaliknya. Contoh unik lainnya dari vertical integration adalah ide Steve Jobs dengan iPod dan iTunes. iTunes memiliki suplai konten musik yang dijual berasal dari Sony Music, namun Sony dan Apple berkompetisi pada bidang yang sama dalam industri musik, yaitu kompetisi langsung dengan Sony Walkman dan Apple iPod. Sekian pembahasan dari perusahaan Apple ini ya gengs. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.